Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6B, mahasiswa program studi profesi nurse angkatan 25 Stikes Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari analisa jurnal yang telah kami kerjakan yang berfokus pada masalah keperawatan defisit perawatan diri. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6B. Yang pertama ada saya sendiri, Juhrotunisa. Yang kedua ada Muhammad Soleh Ramadana. Yang ketiga ada Siti Hasanah. Yang keempat ada Wahyuni. Yang kelima ada Citra Mandarsari. Dan yang keenam ada Nima Demirta Purnami Dewi. Dan ini adalah judul yang telah kami pilih untuk kami kerjakan, untuk kami analisa. Judulnya adalah Pengaruh Pemberian Terapi Token Ekonomi terhadap Peningkatan Personal Hygiene pada Pasien dengan Defisit Perawatan Diri di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Ini adalah beberapa hal yang nantinya kita akan sampaikan. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada tinjauan teori, yang ketiga ada analisa jurnal, yang keempat ada hasil analisa jurnal, dan yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Definisi dari gangguan jiwa menurut Varkarolis dan Hilter tahun 2010, gangguan jiwa merupakan sindrom perilaku atau psikologis yang bermakna secara klinis ditandai dengan pasien mengalami distres, kecacatan, atau beresiko menderita cacat. Tanda gejalanya menurut Nasution tahun 2013, gangguan jiwa ini tanda gejalanya berbeda-beda. Ada yang mengalami kepanikan, ada yang mengalami fobia, ada juga yang mengalami stres post-traumatik atau biasa disebut stres pasca trauma. Pada gangguan jiwa berat, gejala keterbatasan pada pasien defisit perawatan diri biasanya dapat diakibatkan karena stresor yang berat serta sulit dihadapi oleh klien. Inilah penyebab pasien biasanya enggan untuk melakukan perawatan diri dengan baik dan benar karena mereka terlalu fokus terhadap stres yang dihadapi. Untuk penduduk yang mengalami gangguan jiwa khususnya di Provinsi Bali itu sendiri, menurut BPS tahun 2010, penduduk Bali yang mungkin mengalami gangguan jiwa sebesar 8.948 jiwa dan yang mungkin mengalami gangguan mental emosional sebesar 15.563 jiwa. Ada banyak terapi yang bisa diterapkan pada pasien gangguan jiwa, terutama pada pasien yang mengalami defisit perawatan diri. Salah satunya menurut Gary dan Joseph tahun 2015, token ekonomi ini merupakan prosedur yang bisa diterapkan pada pasien yang mengalami defisit perawatan diri. Apa sih token ekonomi itu? Token ekonomi ini merupakan sebuah prosedur modifikasi perilaku dengan menggunakan reinforcement positif, yaitu dengan memberikan suatu kepingan atau tanda sesegera mungkin setiap kali setelah perilaku sasarannya muncul. Jadi dapat disimpulkan, token ekonomi ini merupakan prosedur yang diberikan pada pasien gangguan jiwa atau pada pasien yang mengalami defisit perawatan diri dengan memberikan sebuah kepingan sebagai tanda bahwa klien atau pasien tersebut dapat mengelola perilakunya. Setelah itu, pasiennya diberikan reinforcement positif. Reinforcement positifnya ini dapat berupa macam-macam. Ada yang bisa diberikan hadiah, ada yang diberikan ucapan selamat, ada yang diberikan dukungan maupun penguat, dan ada juga yang diberikan pujian. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka yang saya akan bahas di sini ada 3 hal. Yang pertama ada token ekonomi, yang kedua ada defisit perawatan diri, yang ketiga ada personal hygiene. Token ekonomi merupakan suatu wujud modifikasi perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan pemberian token atau tanda-tanda. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa token ekonomi ini merupakan modifikasi perilaku yang diberikan pada klien gangguan jiwa khususnya pada pasien yang mengalami defisit perawatan diri dengan memberikan sebuah token atau tanda-tanda. Tanda-tandanya ini bisa berupa kepingan logam, bisa berupa kepingan kertas maupun lain-lainnya
yang bisa menjadi tanda yang bisa kita berikan pada pasien bahwa pasien tersebut mampu mengelola dirinya atau mampu mengelola perilakunya. Setelah token tersebut terkumpul, token itu bisa dapat ditukarkan kembali pada tenaga kesehatan maupun petugas di lingkungan tersebut untuk ditukarkan dengan reinforcement positif. Reinforcement positifnya bisa berupa hadiah, pujian, maupun penguat lainnya, sehingga klien bersemangat untuk melakukan hal yang sebelumnya dilakukan yang menunjang bahwa perilakunya bisa menjadi lebih baik gitu. Yang kedua, defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri adalah suatu kondisi pada seseorang yang mengalami kelemahan kemampuan dalam melakukan atau melengkapi aktivitas perawatan diri secara mandiri seperti mandi, berpakaian, makan dan minum, serta toileting menurut Fitria 2012. Jadi defisit perawatan diri ini merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh seseorang khususnya pada pasien gangguan jiwa, sehingga mereka itu enggan untuk melakukan perawatan diri dengan baik dan benar. Perawatan diri seperti apa saja? Ada yang seperti mandi, berpakaian, makan, dan toileting. Yang ketiga, ada personal hygiene. Personal hygiene ini menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, hygiene merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan. Selanjutnya ada metode strategi penelusuran bukti. Yang pertama, kita membuka Google Chrome terlebih dahulu. Setelah membuka Google Chrome, kita mengetikkan kata-kata Google Scholar di tabel pencarian. Kemudian akan muncul beberapa pilihan seperti gambar yang ada di slide. Pada gambar di slide ini muncul dua pilihan. Yang pertama ada Google Cendekia dan yang kedua ada Google Scholar Citation. Yang kita pilih ini Google Cendekia saja. Lalu setelah kita mengklik Google Cendekia, kita ketik kata kuncinya. Karena kita di sini berfokus pada masalah keperawatan defisit perawatan diri, maka kita ketik di tabel pencarian defisit perawatan diri. Pada gambar di slide ini muncul 3 jurnal. Pada jurnal yang pertama yaitu jurnal yang kita pilih dan sisanya itu tidak kita pilih. Lalu setelah kita memilih jurnal, kita klik. Setelah kita klik, kita lihat apakah jurnal yang kita pilih ini tepat atau tidak. Nah, jurnal yang kita pilih ini berjudul Pengaruh Pemberian Terapi Token Ekonomi Terhadap Peningkatan Personal Hygiene pada Pasien dengan Defisit Perawatan Diri di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Jurnal ini ditulis oleh Made Martini dan diterbitkan pada tahun 2019. Analisis jurnal yang kita gunakan yaitu menggunakan PICO. PICO itu P-nya adalah pasien, population atau problem. Nah, pasien, populasi maupun masalahnya ini kita ambil dengan masalah personal hygiene pada pasien defisit perawatan diri. Lalu I-nya adalah intervention atau pengaplikasian atau intervensi atau tindakan gitu. Jadi intervention yang kita lakukan pada jurnal jurnal ini lakukan yaitu pemberian terapi token ekonomi. Lalu yang ketiga yaitu ada comparison. Comparison itu pembanding. Pada jurnal ini tidak ada pembandingnya. Lalu kita lanjut ke O. O ini outcome atau hasil. Hasilnya yaitu adanya pengaruh pemberian terapi token ekonomi terhadap peningkatan personal hygiene pada pasien dengan defisit perawatan diri. Perumusan masalahnya tadi sudah dijelaskan. PICO, P-nya personal hygiene pada pasien defisit perawatan diri, I-nya pemberian terapi token ekonomi, comparison-nya tidak ada, outcome-nya adanya pengaruh pemberian terapi token ekonomi terhadap peningkatan personal hygiene pada pasien dengan defisit perawatan diri. Validity atau validitas. Desain penelitiannya, jurnal tersebut menggunakan desain penelitian pra-eksperimental dengan rancangan one group pretest design, pre dan post test design. Jadi pre-eksperimental dengan rancangan desain one group pretest post test ini merupakan
rancangan di mana tidak ada kelompok pembanding kontrol, tetapi di sini telah melakukan observasi pertama, pretest, yang akan memungkinkan menguji adanya perubahan-perubahan yang ada setelah dilakukan eksperimen atau setelah dilakukan tindakan. Lalu, instrumennya kita menggunakan lembar observasi personal hygiene skala Likert atau Likert. Sudah sesuai menurut penelitian-penelitian lain bahwa kuesioner ini merupakan teknik dengan cara pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan secara ucapan maupun secara tertulis kepada responden untuk menjawab. Lalu, tempat dan waktu penelitiannya, tempatnya yaitu di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Waktunya pada 13 Oktober 2018. Untuk populasi dan sampelnya, populasi dalam penelitian ini yaitu pasien yang mengalami defisit perawatan diri pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Jumlahnya sebanyak 46 responden. Sampelnya yaitu sebanyak 33 orang. Jadi jurnal ini hanya mengambil 33 orang dari jumlah pasien 46 orang. Untuk importantnya ini atau kepentingan hal yang perlu diketahui dalam jurnal ini, sebelum diberikan terapi tokoh ekonomi, tingkat personal hygiene sebelum diberikan terapi dengan 33 responden sebanyak 10,58. Skor tingkat personal hygiene terendah 8 dan tertinggi 14 responden. Sedangkan setelah diberikan terapi, tingkat personal hygiene setelah diberikan terapi dengan 33 responden sebanyak 13,79. Skor tingkatnya meningkat dari yang tadi 8, yang terendahnya 8 sekarang menjadi 11 dan tertingginya menjadi 16 dari 14 responden. Dapat disimpulkan bahwa ada perubahan yang cukup signifikan pada tindakan tersebut sehingga menyebabkan peningkatan skor dan peningkatan responden yang mengalami perubahan dengan baik gitu. Lalu ada applicability atau pengaplikasian. Penelitian ini mengambil sejumlah 33 responden dengan rata-rata tingkat personal hygiene sebelum dan sesudah diberikan terapi yaitu 3,21. Yang berarti jurnal ini dapat diterapkan pada pasien dengan masalah defisit perawatan diri. Kesimpulannya ada hubungan dari kedua variabel, yaitu ada pengaruh pemberian terapi token ekonomi terhadap peningkatan personal hygiene pada pasien dengan defisit perawatan diri. Cukup sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.